Marilah kita sekarang masuk ke dalam materi bab 2 mengenai perlindungan dan juga penegakan hukum. Hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah mengenai konsep dari perlindungan dan juga penegakan hukum. Muncul sebuah pertanyaan untuk kalian. Bagaimana jadinya apabila di dalam keluarga tidak ada sebuah aturan? Apa yang akan terjadi bila dalam lingkungan sekolah tidak ada sebuah tata tertib yang diberlakukan? Kemudian kalau kita masuk ke dalam lingkungan masyarakat, ternyata tidak ditemukan adanya sebuah aturan ataupun juga norma-norma sosial yang diberlakukan di masyarakat. Atau di lingkungan lingkup yang lebih besar, misalnya di dalam sebuah negara, tidak ada sebuah aturan ataupun juga tidak diberlakukan adanya sebuah undang-undang. Apa yang akan terjadi? Begitupun juga misalnya bila terjadi sebuah pelanggaran. Ternyata si pelanggar tidak diberikan sanksi dan dibiarkan begitu saja. Apa yang akan terjadi? Begitupun misalnya ketika hukum ada, tapi tidak dipatuhi ataupun juga ditaati oleh warga masyarakatnya atau warga negaranya. Bila semua itu dibiarkan begitu saja, maka akan terjadilah sebuah kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Sehingga hal ini menyebabkan tidak akan terwujudnya sebuah keamanan ataupun juga ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Hingga semua tataran kehidupan di berbagai bidang akan terlihat kacau semuanya. Nah, disinilah kita patut memahami mengenai konsep perlindungan dan juga penegakan hukum. Dan perlindungan dan juga penegakan hukum inilah yang harus kita wujudkan dan kita usahakan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri? Andi Hamzah dalam hal ini mengatakan bahwa perlindungan hukum itu merupakan sebuah usaha ataupun juga sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun juga lembaga pemerintahan ataupun juga lembaga swasta dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu keamanan dan juga penguasaan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Kalau kita pahami dengan baik atau kita simak dengan baik pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri, ternyata berkaitan sekali dengan makna dari hukum itu sendiri. Yang mana maknanya itu adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang. Melindungi kepentingan setiap orang. Berarti dalam hal ini bisa kita pahami, perlindungan hukum itu bisa berjalan dengan baik apabila kita sebagai individu atau sebagai warga negara bisa melindungi kepentingan-kepentingan orang lain. Maka sudah barang tentu perlindungan hukum bisa ditegakkan dengan baik. Nah, berdasarkan hal seperti itu juga ternyata lebih ditegaskan juga oleh Simanjuntak. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa ada 4 unsur dari perlindungan hukum. Yang pertama itu adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat itu adalah adanya sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Nah, keempat unsur dari perlindungan hukum ini cukup jelas sekali. Bila kita bisa melaksanakannya dengan baik, tentu perlindungan hukum akan bisa terwujud dengan baik pula. Hingga kekacauan-kekacauan pun akan bisa kita hindari sehingga tercipta sebuah keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.